kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai jalan baru, PPDT, dan sambungan. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, saya Retno Kristianisi, absen 19, dan saya Arifan Prasio, absen 5. Nama saya Andini Indah Permadani, absen 3. Saya M. Aditya Nur, absen 14. Nama saya Rizky Elvina Ayunanda, absen 20. Hai teman-teman, pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perkerasan kaku. Sebelumnya kalian sudah tahu belum sih tentang perkerasan kaku? Saya jelaskan ya. Jadi perkerasan kaku atau stickman itu merupakan perkerasan jalan yang terdiri dari plat beton semen sebagai lapis fondasi. Mengapa menggunakan beton? Jadi pada perkerasan ini menggunakan bahan baku beton karena beton ini merupakan bahan utamanya. Jadi pada perkerasan ini disebut sebagai perkerasan beton semen. Lalu pada lapis bawah fondasi permukaan beton semen ini bukan merupakan utama dari pemikulan beban. Namun perkerasan beton semen ini berfungsi sebagai mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar maupun memberikan dampak yang mantap dan seragam pada plat. Bila diperlukan tingkat kenyamanan yang tinggi, maka pada permukaan perkerasan beton semen ini perlu diberi lapisan campuran aspal sebesar 5 cm. Lalu untuk jenis perkerasan beton semen sendiri dibagi menjadi 4 jenis nih. Yang pertama, perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Yang kedua, perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Yang ketiga, perkerasan beton semen menerus dengan tulangan. Dan yang keempat ini perkerasan beton semen pelat tegang. Dan kali ini kelompok kita akan membahas tentang perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Saya di sini akan menjelaskan masalah tentang sambungan. Sambungan pada perkerasan beton ditujukan untuk membatasi tegangan dan pengendalian letak yang disebabkan oleh penyusutan, pengaruh lenting, dan beban lalu lintas. Sementara itu, sambungan pada perkerasan ini ada 3 macam, yaitu sambungan memanjang, melintang, dan isolasi. Pada perencanaan perkerasan kami menggunakan sambungan memanjang dan melintang, di mana jarak antar sambungan memanjang yaitu antara 3 sampai 4 meter, sementara jarak antar sambungan melintangnya yaitu 8 sampai 15 meter. Untuk contoh perhitungannya akan kami lanjutkan di video selanjutnya. Sebelum merencanakan jalan baru menggunakan perkerasan jalan kaku, diperlukan beberapa data. Data ini bisa diperoleh dari survei lapangan seperti nilai CBA dan RHR maupun dari perhitungan berdasarkan perencanaan. Maka pertama untuk menentukan tebal perkerasan beton ini, yang pertama yaitu adalah data CBR. Data CBR ini didapatkan dari uji di lapangan per 50 meter. Untuk kelompok kami mengambil dari jalan tanah dasar per 50 meter itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar seperti tabel ini. Lalu kita prosentase terlebih dahulu nilai CBR tersebut. Sesudah itu kita ambil nilai 90% dari data tersebut yang CBR-nya itu terkecil. Jadi untuk data ini kita mengambil antara 90% sampai 85%. Ini kan yang diambil 90%, jadi di bawahnya 90,4. Jadi kita bisa tarik garis dari 90% ke kanan, lalu tarik garis lagi ke bawah. Nanti kita dapatkan
nilai CBR-nya. Jadi nilai CBR bisa disimpulkan antara 6,114. Yang kedua, menentukan menggunakan bahu beton atau tidak menggunakan bahu beton. Dibutuhkan adalah data kuatari lentur. Kuatari lentur tersebut didapat dari nilai konstanta agregat pecah dikali kuatari beton pangkat 0,5 yang sama dengan 5,03 MPa. Dan selanjutnya bahan fondasi bawah kita tetapkan atau direncanakan adalah pasir. Lalu untuk koefisien gesek antara plat beton dengan fondasi atau bisa disebut mu 1,5. Kenapa 1,5? Karena untuk bahan perekat menggunakan parafin antara fondasi bawah pasir dengan platnya. Yang selanjutnya bahu jalan kita menggunakan bahu jalan, jadi bisa disimpulkan keterangannya ya menggunakan beton bahu jalannya. Lalu untuk kita menggunakan ruji dowel dengan keterangan ya juga. Yang ketiga, menentukan jenis dan tebal fondasi berdasarkan nilai CBR dan jumlah sumbu kendaraan niaga. Untuk yang selanjutnya, data yang dibutuhkan untuk merencanakan tebal plat adalah data lalu lintas harian atau data LHR. Kita dapat data LHR tahun 2018 dikarenakan data minimal yang dibutuhkan adalah 2 tahun sebelum jalan tersebut dibangun. Ini contoh datanya, bisa dilihat adalah mobil penumpang. Mobil penumpang pada tahun 2014 data LHR sebesar 11.654 seperti data yang ada di sini. Bisa dilihat data tersebut meliputi mobil penumpang, bus kecil, bus besar, truk 2 sumbu, truk 2 sumbu lirs atau high, truk 3 sumbu, truk gandeng, dan truk trailer 4 sumbu. Data LHR tersebut ini dilengkapi pertumbuhan lalu lintas atau yang disebut I. Bisa dilihat. Yang keempat, menentukan CBR efektif berdasarkan CBR rencana dan jenis fondasi yang dipilih. Selanjutnya kita masuk perhitungan jumlah sumbu kendaraan harian atau JSKN. Kita rencanakan umur jalan tersebut 35 tahun. Jadi JSKN sama dengan 365. 365 adalah 1 tahun dikali JSKNH atau jumlah sumbu kendaraan niaga harian. Lalu dikali R. R tersebut bisa didapatkan dari rumus seperti ini. R sama dengan 1 plus I pangkat umur rencana dikurangi 1 per I. I tersebut adalah pertumbuhan lalu lintas per tahun. Untuk menentukan nilai C, kita masuk ke tabel tersebut. Itu tabel C adalah koefisien distribusi kendaraan niaga. Kita rencanakan lebar perkerasan atau LP itu lebih dari 11,23 dan kurang dari 15 meter. Jadi kita simpulkan jumlah lajur itu 4 lajur dan 2 arah. Jadi nilai C adalah 0,45. Masuk ke rumus JSKN yang di atas itu 365, JSKNH yang diambil dari distribusi tabel yang sebelumnya dikali R. R tadi menggunakan rumus yang ini yang saya sudah jelaskan, itu mas dikali C, distribusi koefisien distribusi yang termasuk di tabel ini, yaitu 0,45. Yang kelima, memilih kuat lentur atau kuat tekan beban pada usia 28 hari. Dan selanjutnya yang keenam, menentukan faktor keamanan beban atau FKB. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan repetisi sumbu rencana. Jadi yang pertama kita lihat dulu jenis sumbunya. Yang pertama ada STRT atau sumbu tunggal roda tunggal. Kemudian yang kedua ada STRG atau sumbu tunggal roda ganda, dan yang terakhir adalah sumbu tandem. Yang pertama adalah kita ambil dulu beban sumbunya dengan satuan ton. Ada 6,3, 6,2 untuk sumbu tunggal roda tunggal. Kemudian untuk sumbu tunggal roda ganda adalah 18,7 sampai 5,5. Kemudian untuk sumbu tandem ada 8,5 ton. Kemudian untuk jumlah sumbu
Yang pertama dari sumbu tunggal roda tunggal, bisa kita lihat salah satu contohnya dari truk 3 sumbu dengan beban sumbu 6,3 ton. Jumlah sumbunya adalah 1235. Dikarenakan 6,3 hanya 1, jadi tetap tidak ada yang ditambahkan, tetap menjadi 1235. Seperti ini. Untuk sumbu tunggal roda ganda bisa kita lihat di 18,7. Kita lihat di tabel sebelumnya. Untuk 18,7 itu 1235, tidak ditambahkan yang lain dikarenakan hanya ada 1. Untuk yang terakhir adalah sumbu tandem dengan contoh 8,5, bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Dikarenakan 8,5 ada 3, maka akan kita tambahkan 968 ditambah 968 ditambah 416. Kemudian lalu lintas rencana didapatkan dari JSKN seperti yang dihitung tadi. Kemudian diteruskan dengan repetisi yang terjadi. Repetisi yang terjadi didapatkan dari proporsi beban dikalikan dengan proporsi sumbu dikalikan lalu lintas rencana. Jadi 0,12767 dikalikan 0,4373 dikalikan 31229 2543,9 dan didapatkan hasil 1743586,3,1 untuk sumbu tunggal roda tunggal. Untuk sumbu tunggal roda tunggal dengan cara yang sama didapatkan 1743586,3,1 dan untuk sumbu tandem didapatkan 1842691,8,55. Yang kedua, menentukan hasilan awal dengan perhitungan. Satunya yaitu 8, menentukan tegangan ekuivalen dan penggunaan Rossi untuk STRT atau sumbu tunggal roda tunggal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tebal pelat beton. Sumber data perencanaan diperoleh dari data TA. Untuk jenis kekerasan sendiri diambil BBDT atau beton bersambung dengan tulangan. Untuk jenis bahu diambil dengan jenis beton, umur rencananya 35 tahun dan DSK-nya disajikan dalam tabel berikut. Lalu selanjutnya ada faktor keamanan beban dengan nilai 1,1, kuat tarik lentur beton atau FACF pada umur 28 hari 5,03 MPa. Untuk jenis dan tebal lapis fondasi dipilih pasir dengan tebal 150 mili. Lalu sebelah tanah dasar seperti perhitungan sebelumnya diperoleh nilai 6,1 atau 7%. Dan untuk sebelah efektif sendiri sebesar 41%. Tebal taksiran awal pelat beton diambil nilai awal 230 mili dari trial error. Untuk menentukan CBR efektif tanah dasar, yang pertama kita harus menentukan tebal pondasi bawah minimum. Tebal pondasi bawah minimum bisa diperoleh dari data CBR tanah dasar rencana dan jumlah repetisi sumbu. CBR tanah dasar rencana tadi dimasukkan ke dalam grafik berikut. CBR tanah dasar sebesar 6,07% dan nilai jumlah repetisi sumbu sebesar 2,9 tambah 8. Ditarik dari seluruh sehingga berpotongan di titik 150 mili BP atau 100 mm GBK. Baru kemudian kita bisa menentukan CBR tanah dasar efektif. CBR tanah dasar efektif dapat diperoleh berdasarkan data CBR tanah dasar rencana dan tebal pondasi bawah minimum yang tadi kita sudah cari. Lalu CBR tanah dasar rencana sebesar 6,07% ditarik garis lurus hingga bertemu dengan tebal pondasi bawah minimum sebesar 150 mili BP atau 100 mm CBK dan ditarik garis hingga diperoleh CBR tanah dasar efektif sebesar 41%. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel analisa statik dan erosi. Di tabel ini yang perlu kita hitung adalah beban rencana peroda. Beban rencana peroda ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
yaitu beban sumbu dikali FKB dibagi jumlah sumbu. FKB sendiri ini adalah faktor keamanan beban, diambil nilai 1,1. Kemudian setelah diperoleh nilai beban rencana per roda, kita masuk ke faktor tegangan dan erosi. Faktor tegangan dan erosi ini diperoleh dari tabel berikut. Nah, di tabel ini data yang diperlukan yaitu tebar selat dan CBS tanah dasar efektif. Untuk CBS tanah dasar efektif sendiri, apabila nilainya tidak tertera di tabel, maka dilakukan dengan interpolasi. Lalu setelah ditemukan nilai tegangan ekivalen dan erosi, maka kita bisa menentukan FRT. FRT sendiri ini dihitung menggunakan rumus FE dibagi FCF. Kemudian selanjutnya untuk menentukan analisa kantik dapat kita tentukan melalui gambar berikut. Dari gambar berikut, data yang kita perlukan yaitu beban rencana per roda dan faktor rasio tegangan. Beban rencana per roda tadi yang sudah kita hitung dan faktor rasio tegangan ditarik garis lurus. Apabila garisnya memotong repetisi beban izin, maka hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Untuk analisa erosi, kita bisa melihat gambar berikut. Jadi beban rencana per roda dan faktor erosi yang sudah diketahui, ditarik garis. Apabila garisnya memotong repetisi beban izin, maka nilainya dimasukkan ke dalam tabel. Namun apabila garisnya tidak memotong repetisi beban izin, maka nilainya adalah delta atau tidak terbatas. Setelah dimasukkan ke dalam tabel, kita perlu menghitung persen rusak. Persen rusak itu dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu repetisi yang terjadi dikali 100 dibagi repetisi izin. Apabila repetisi izin tadi yang ada nilainya mendekati atau kurang dari 100, maka layak atau memenuhi. Namun apabila nilainya melebihi 100, maka perlu dilakukan trial error lagi. Hai, gak terasa nih sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga penjelasan dari kami tidak dimengerti. Semoga yang disemogakan hanya menjadi semoga. Amin. Semoga hati yang kosong segera terisi. Amin. Semoga diberi kelancaran dalam puasnya. Amin. Amin. Semoga dipertemukan dengan jodohnya secepatnya. Amin. Amin. Dan diberi panjang umur, kesehatan Amin, ya selalu. Allah. Tapi Amin. untuk saya sendiri. Kasih doa, amin. Sampai Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi